everyone. Halo semua ibu-ibu. Good to see all of you. Senang sekali some bisa of you melihat anyway. iya semua dari ibu-ibu. So good afternoon. It is now 3:15 p.m. here in New Zealand. Selamat siang, di sini jam 3.15 siang di New Zealand. Thank you, Life Center, for inviting me to share today. Terima kasih Life Center sudah mengundang saya untuk berbagi hari ini. I wish I could be physically in Jakarta, but I can't. So, saya sangat berharap bisa berada secara fisik ya di Jakarta, tapi saya tidak bisa. Miss all my friends, miss all the food, miss all the fellowship. Oh, saya kangen dengan semua teman-teman saya, kangen dengan semua fellowship persekutuan, juga dengan makanannya. But what a crazy year we're having, eh? Wah, sungguh ya, ini tahun yang sangat-sangat gila ya yang kita hadapin. But whatever it is, God is always good. Amen? Tapi apa saja yang terjadi, Tuhan itu selalu baik. Amin. Amen? Amin. I want to hear with confidence, at least wave. Yes, amen. Saya mau dengar jawaban ibu-ibu dengan God keyakinan is ya. good. Lambaikan tanganmu amin atau pencet di chat itu ya. Okay, so I don't normally do women's talks. This is my second time. Saya biasanya tidak melakukan ini ya, seperti berbicara kepada wanita begini. Ini tapi yang sudah kedua kali. So I have very little experience. Jadi saya pengalamannya ini sangat sedikit. The only thing that qualifies me is that I'm a woman. So I'm Yang a woman talking. Jadi satu-satunya yang saya ini punya kualifikasi untuk bicara di sini karena saya wanita. Jadi saya wanita yang berbicara. So today I want to talk about identity. Hari ini saya mau berbicara tentang identitas. And I hope that from the short sharing, it will help you in your personal journey. Saya harap dengan sharing yang singkat ini bisa membantu saudara dalam perjalanan pribadimu. I've been having conversations with different ones about identity. Saya sudah melakukan pembicaraan dengan beberapa orang yang berbeda-beda mengenai identitas. I feel like in Asia especially, identity is a big thing for women. Saya merasa di Indonesia ini identitas adalah suatu hal yang besar bagi wanita. I can say that because I'm an Asian woman. Saya bisa bilang begitu karena saya juga wanita Asia. And I feel that this is a journey that we're on for our entire lives, our identity. Saya merasa ini adalah suatu perjalanan dalam sepanjang hidup kita ini mengenai soal identitas. Who do we think we are? Kita pikir kita ini siapa? So I think no better book to talk from than from the book of Song of Songs. Jadi tidak ada buku yang lebih tepat sekali di mana kita bisa bicara soal ini dari Kidung Agung. And I'm going to share from the Passion Translation. Dan saya akan membagikannya dari terjemahan The Passion. Lucia, is there a Bahasa version already? I don't have Bahasa version, but I can translate direct. Yeah. Okay. I have the English one. Okay. So it's going to be a very simple sharing. There's only 2 points to remember, and the second point is more important. Ya, ini hanya firman yang sangat sederhana, hanya ada 2 poin yang ibu-ibu harus ingat, dan yang penting adalah poin yang kedua. So the Song of Songs is a love story. Jadi Kidung Agung ini adalah mengenai kisah cinta. It's a love story of Jesus Christ, the bridegroom. Ini kisah cinta dari Yesus Kristus mempelai laki-laki. And his bride to be each one of us and the church. Jadi kepada mempelai wanitanya ya kita semua dan gereja. So for today, all of us have become the Shulamite woman. Jadi hari ini saudara dan saya kita jadi wanita Sulamitnya. So the Shulamite woman is the bride to be. Jadi wanita Sulamit ini adalah yang akan menjadi mempelai wanita. And all of us who believe in Jesus, dan kita semua yang percaya kepada Yesus, we need to be saying every day that I am so in love with Jesus.
Kita perlu mengucapkan setiap hari bahwa, oh saya begitu jatuh cinta sekali sama Yesus. Many years ago, there used to be an English song, Christian song that goes, I keep falling in love with him over and over and over again. Dulu ada sebuah lagu dalam bahasa Inggris yang berkata, aku jatuh cinta kepada dia berulang-ulang kali jatuh cintanya. And why? Because Jesus keeps falling in love with each one of us over and over and over and over again. Kenapa? Karena Yesus juga memang terus jatuh cinta kepada kita. And so if we're just going to do chapter 1 verses 2 to 11 today. Kita akan baca bab 1 dari ayat 2 sampai 11. Ernie kalau bisa keluarin dari TPT Indonesia. And so it starts with the Shulamite woman. And she Ini says, ini dimulai dengan wanita Sulamit ini berkata, biarkan dia, izinkan dia. So the first part says, let him smother me with kisses, his spirit kiss divine. Dikatakan, biarlah dia mengolesi aku semua dengan ciumannya, ciuman kasihnya yang ilahi. So kind are your caresses. Oh, begitu sangat lemah lembut belayanmu. I drink them in like the sweetest wine. Saya meminumnya itu seperti anggur yang paling manis. You know, this is such a wonderful way to begin our journey into God's heart. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa indah untuk memulai perjalanan kita ini dengan Tuhan. Absolutely no effort required. Sama sekali tidak diperlukan usaha apapun. All you have to do is to let him. Yang saudara semua perlu lakukan hanya biarkan dia melakukannya. Invite him into your heart. Undang dia masuk ke dalam hatimu. Invite him into your life. Undang dia masuk ke dalam hidupmu. Invite him into the day to day. Undang dia masuk ke dalam harimu hari ini. And let his love and let his glory just come in. Biarlah kasihnya dan kemuliaannya itu masuk. Let him flood the deepest, driest, and most wounded areas of our lives. Biarlah dia membanjiri bagian yang paling kering dan bagian yang paling terluka di dalam hidup kita. Who can put up their hand and say that 2020 has been a great and a fantastic year for them so far? Siapa yang bisa angkat tangan dan mengatakan sejauh ini tahun 2020 adalah tahun yang luar biasa dan tahun yang fantastik bagimu? Angkat tangan. Amen, Ibu Audrey. I don't know about the other screens. Ada Ibu Audrey. Ada beberapa dari ibu-ibu yang angkat tangan. Well, you want to hear what I think? Ibu-ibu mau dengar apa menurut saya? It's been pretty tough. Wah, ini sebenarnya cukup berat ya. It's been pretty challenging. Oh, ini sebenarnya cukup menantang. Some days have been good. Ada hari-hari yang memang baik. Some days are okay. Ada hari-hari yang cuma ya biasa aja oke. But some days have been tough for me. Tapi ada hari-hari yang sangat berat buat saya. And I think life is just going to be like that. But this year's just been a little bit more challenging. Memang hidup itu seperti itu, tetapi tahun ini sepertinya itu lebih menantang. But yet, in this simple verse, all we have to do is let him. Tetapi dalam ayat yang sangat sederhana ini yang harus kita lakukan cuma biarkan dia yang melakukannya, izinkan dia. And Jesus, the bridegroom king, comes and pours out his love for you. Dan Yesus itu sebagai mempelai laki-laki bisa datang, dia akan mencurahkan kasihnya kepadamu. Pours out his affection.
Mencurahkan semua kasihnya itu kepadamu, perasaannya. Pours out his words of affirmation over us. Dia akan memberikan semua kata-kata yang mengafirmasi kita atau yang menyemangati kita. And so this leads to my second point. Ini sekarang masuk ke dalam poin yang kedua. And I hope all of you will remember these few words in English. Saya It's harap 5 words. I don't know about bahasa. Dalam bahasa Inggris itu 5 kata. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesianya. So in English it is, yet you are so lovely. Dalam bahasa Inggris, yet you are so lovely. Namun kamu sangat cantik. You know, all of us are influenced by our society, by culture, by our family, by our friends, by social media. Semua kita ini dipengaruhi oleh kebudayaan kita, keluarga kita, sosial media, teman-teman, dan keadaan kita. And our identity is influenced by all of that. Dan semua identitas kita juga dipengaruhi oleh keadaan-keadaan itu. And our identity is affected by how we see ourselves. Dan identitas kita itu dipengaruhi dengan bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri, how others see us, bagaimana orang lain melihat kita, and how we think others sees us. Dan bagaimana kita pikir orang lain melihat kita itu. Is that true? Benar begitu? But the most important way for our identity to be influenced, cara yang paling sangat penting sekali supaya identitas kita itu punya pengaruhnya, is by how God sees us. Yaitu bagaimana identitas kita itu dipengaruhi dengan cara bagaimana Tuhan melihat kita. How the Father sees us as His precious children. Bagaimana Bapa itu melihat kita sebagai anak-anaknya yang sangat berharga. How Jesus sees us as His future bride. Bagaimana Yesus melihat kita sebagai mempelai wanitanya yang akan datang. How the Holy Spirit sees us as the one that He will always comfort and always guide. Bagaimana Roh Kudus melihat kita, sebagaimana Dia selalu menolong kita, menghibur kita, dan menuntun kita. As quickly as the Shulamite woman said in verse 2, let him. Begitu wanita Sulamit ini berkata dalam ayat yang kedua tadi, izinkan dia, biarkan dia. In verse 5, she is saying, I know I am so unworthy, so in need. Di dalam ayat yang kelima, dia berkata, aku tahu aku ini begitu tidak layak, begitu punya banyak kebutuhan. She just asked the bridegroom king to smother her with kisses. Dia meminta supaya mempelai laki ini itu memberikan dia semua akan kasihnya. And right after that, she says, I am Ciumannya. so unworthy and so in need. Lalu setelah itu dia berkata, oh saya ini begitu tidak layak dan begitu mempunyai kebutuhan. Doesn't it sound Sama. like us women? One Ini moment we're okay, one moment we're not. Sama kan seperti kita wanita kan, ada wanita yang oke, ada wanita yang rasanya enggak. One moment we're happy, one moment we're sad. Ada satu wanita yang sukacita, ada satu wanita yang sedih. That's why this book is written for us. Itu sebabnya buku ini ditulis untuk kita. And straight away, what did Jesus say to the Shulamite woman? Dan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada wanita Sulamit ini? Yet you are so lovely. Namun kamu itu begitu cantik. Can you say to yourself, yet I am so lovely? Bisa enggak ibu-ibu semua wanita di sini berkata pada dirimu sendiri, namun aku itu sangat cantik. God says to us, yet you are so lovely. Tuhan itu berkata kepada kita semua, namun kamu itu sangat cantik. But typical of every woman, we cannot accept.
Biasanya secara umum wanita nggak bisa menerima itu. And the Shulamite woman continues to say, I feel as dark and dry as the desert tents of the wandering nomads. Kemudian dalam bawah ayatnya itu wanita Sulamit ini berkata, aku merasa seperti ini, aku hitam, gelap, dan kering, seperti tenda-tenda di padang gurun, yang seperti itu bangsa nomad yang berpindah-pindah berkeliling-keliling. And then she says, my angry brothers quarreled with me. Dan dia terus mengatakan, oh bahwa itu saudara-saudara aku, itu semua itu marah sama aku, bertengkar dengan aku. So it's not just about the Shulamite woman and how she sees herself as unworthy, but she starts to have quarrels Jadi with bukan people. saja wanita Sulamit ini melihat, So bukan she hanya sees dia herself melihat as dirinya unworthy, sendiri itu tidak layak, tapi di sini ada seperti pertengkaran dengan and aren't we like orang-orang. that? Jadi Don't we dia have melihat problems dirinya with, ini tidak layak. aren't we the same? We have our quarrels and our difficult conversations with people as well. Dan juga sama dengan kita punya masalah kita punya pertengkaran kita dengan orang-orang lain juga. And how does the bridegroom king respond? Again, Dan bagaimana raja ini yang mempelai laki-laki ini merespon? yet you are so lovely. Namun kamu itu sangat cantik. How do we know that, we can start off speaking something negative or thinking or feeling something negative about ourselves, and it could just spiral downwards? Dan kalau kita mulai berpikir sesuatu yang negatif tentang diri kita sendiri atau berbicara sesuatu yang negatif tentang diri kita sendiri, maka itu akan jadi seperti lingkaran terus muter gitu ya. Right, women, we've got a lot of estrogen, the female hormone. Kita ini wanita punya banyak sekali estrogen, yaitu hormon wanita. And we can just spiral downwards when we start to think negative, feel negative, and speak negative. Dan kita akan menjadi seperti spiral ke bawah, terus ke bawah kalau kita makin turun, maksudnya kalau kita berpikir negatif dan berbicara negatif. And sometimes we do that because we don't see ourselves as worthy. We think that others don't see us as worthy, and maybe others say you are not worthy. Kadang-kadang kita bisa menjadi seperti itu ketika kita berpikir bahwa saya ini tidak layak, atau ketika orang berkata bahwa kita ini tidak layak, atau orang berpikir bahwa kita ini tidak layak. And in verse 8, the shepherd king says, listen, my radiant one. Lalu kemudian di ayat yang ke-8 itu dikatakan, dengarkan kamu yang sangat penuh dengan cerah berseri-seri. If you ever lose sight of me. Kalau engkau sampai kehilangan pandanganmu tentang aku. How easy it is when problems come up for us to take our eyes off Jesus and look at the problems. Right? Betapa mudahnya kita ketika ada masalah, kita itu kehilangan pandangan kita kepada Yesus dan melihatnya kepada masalah kita. And there are a lot of problems all around the world at the moment, isn't there? Bukankah sekarang ini di dunia ada banyak sekali masalah? And yet, here is a reminder, if you ever lose sight of me. Dan di sini ada suatu hal yang bisa mengingatkan kita kalau sampai kita kehilangan pandangan kita akan Tuhan. So he's reminding us to always go back to him. Jadi dia sedang mengingatkan kita untuk selalu kembali kepada dia. And verse 8 says, just follow in my footsteps where I lead my lovers. Ayat 8 berkata, ikutilah jejak kakiku, di mana aku akan menuntun setiap kekasih-kekasihku. Come with your burdens and cares. Datanglah dengan semua beban dan masalahmu.
You know, there's no burdens, no cares too big for God. Tidak ada beban atau masalah-masalah atau kekhawatiran yang terlalu besar bagi Tuhan. I mean, talk about the world now. I want the virus to end like yesterday. Saya jujur aja, saya mau virus ini berakhir seperti waktu kemarin itu. I wish there was a vaccine now. Saya berharap ada vaksinnya sekarang. I wish there was cures now. Saya berharap ada obat untuk kesembuhan itu sekarang. Then we don't have to go through lockdown. Kita nggak harus di lockdown. We can travel. Kita bisa bepergian lagi. But if we keep worrying about all these huge problems, tetapi kalau kita terus khawatir akan masalah yang besar ini, it gets too much. Maka ini akan jadi terlalu berat buat kita. And in verse 9, Jesus calls us again. Dalam ayat yang ke-9, Yesus memanggil kita lagi. Going back to our identity. Kembali lagi kepada identitas kita. Verse 9, it says, my dearest one. Ayat 9 berkata, oh, engkau yang aku sayang. Let me tell you how I see you. Biarkan aku katakan kepadamu bagaimana aku melihatmu. Precious sisters, is how God sees you. Saudara-saudariku yang kekasih, yang paling penting adalah bagaimana Tuhan itu melihat kita. Not how the world sees you. Bukan bagaimana dunia melihatmu. Not how you see yourself if it's negative. Bukan bagaimana engkau melihat dirimu sendiri kalau itu negatif. But how God sees you. Tetapi bagaimana Tuhan melihatmu. I'm talking about our physical looks. Saya juga berkata ini untuk secara penampilan kita secara fisik. Our educational background. Pendidikan latar belakang kita. Our social status. Bagaimana status sosial kita. Our giftings, our anointing. Karunia, urapan kita. Which country we are from. Dari negara mana kita berasal. Right. How the world expects us to look. Bagaimana dunia ini berharap kita ini harus seperti apa kelihatannya. All this will influence us. Semua ini akan mempengaruhi kita. But here God is saying, my dearest one. Tetapi Tuhan berkata, yang paling aku sayang, yang tersayang. Let me tell you how I see you. Saya mau katakan padamu, izinkan aku berkata bagaimana aku melihatmu. And you can read it on your own. It talks about Pharaoh's finest horses. Ini kalau kita baca terus berbicara tentang bagaimana itu kuda-kuda Firaun yang sangat-sangat bagus-bagus sekali. Horses are strong. Kuda itu kuat. And these are the finest ones. So, you know, like a very expensive horse, I mean, I have no idea. I'm sure it could cost hundreds of thousands of dollars. Jadi ini kuda yang sangat-sangat bagus sekali ya. Saya nggak tahu berapa harganya, mungkin beratus-ratus ribu dolar harganya. Ladies, every single one of you is strong and precious in God's eyes. Wanita-wanita yang dikasihi, kalian semua itu kuat dan sangat berharga di mata Tuhan. Verse 10 talks about our tender cheeks. Ayat 10 berkata tentang pipi kita ini yang lembut. A glow. Oh, itu sangat bersinar. No need blusher. I put blusher, see? Nggak perlu bercahaya ya pipi kita, nggak perlu lagi pakai blush on. Saya pakai blush on nih, saudara bisa lihat nggak? You know, he sees everything about us. Dia melihat segala sesuatu tentang kita. You know, sometimes, I don't know how many of you are on Instagram, but social media is so deceiving. Saya tidak tahu berapa banyak dari saudara di Instagram. Saya tahu sosial media ini sangat menipu. We show them what we want them to see. Mereka itu di sana sosial media itu menunjukkan sesuatu apa yang kita mau mereka lihat. Now you see my face with makeup and a nice blouse.
Saudara melihat bagaimana saya sekarang pakai make up dengan blus yang bagus. You want to see what shoes I'm wearing? Saudara mau lihat nggak saya pakai sepatu apa? Because I'm at a beach house at the moment. Karena sekarang saya ada di rumah di tepi pantai. So God sees us through and through. Makeup, no makeup. Tapi Tuhan melihat kita itu sampai keseluruhannya di dalam diri kita ya, pakai make up atau nggak pakai make up. And here's the amazing thing in verse 11. It says, we Ada will, sesuatu yang luar biasa sekali dalam ayat yang ke-11. we will enhance your beauty. Kami ini akan menambahkan lagi kecantikanmu. It's a bit confusing because it's the king, the bridegroom, but he calls himself we. Ini sangat agak sedikit membingungkan karena dia raja mempelai laki-laki, tapi dia di sini berkata kami, kita. And that's it. Father, Son, Holy Spirit, all involved in our journey. We. Jadi di sini Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga-tiganya menjadi satu. Mereka terlibat bersama-sama dalam perjalanan kita. And it says we will enhance your beauty. Dikatakan kami akan menambahkan kecantikanmu. It does not say we will make you beautiful. Dia tidak berkata, aku akan membuat engkau jadi cantik. Ladies, in God's eyes, you are beautiful. Oh, wanita semuanya, ibu-ibu kalian di mata Tuhan itu semuanya cantik-cantik. You start off beautiful. Kita sudah dari asalnya, dari mulainya kita tuh memang udah cantik. Did you get that? You started beautiful. Jadi ingat kata saya, kita ini dari mulainya tuh memang udah cantik. And he wants to make you more beautiful. Dan dia mau membuat engkau lebih cantik. And this is it. This is our identity. Ini adalah identitas kita. Ladies, you're going to journey through life for another 10, 20, 30, 40 years, depending on your age. Kita sini semua nanti kita akan berjalan dalam perjalanan hidup kita mungkin 10, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tergantung umur kita. As long as we see ourselves the way God sees us, selama kita melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita, no matter what we face, tidak peduli apapun yang akan kita hadapi, we are assured that we are worthy. Kita harus yakin, kita pasti bahwa kita ini layak. And even if we are dark and sinful, we've done something wrong, we can go back to Him. Walaupun kita ini jadi gelap, hitam, atau kita melakukan sesuatu yang salah, berdosa, kita akan selalu bisa kembali kepada Dia. Even when there's issues like the Shulamite quarreled with her family. Bahkan juga dengan masalah yang tadi kita lihat, ini gadis Sulamit ini ada pertengkaran dengan keluarga. And you know, sometimes people's words can hurt, right? Kadang-kadang perkataan orang itu bisa menyakitkan, kan? Who's gone through that? Siapa yang sudah pernah mengalami itu? And we have to pull back to God again. Dan kita harus kembali balik kepada Tuhan. Because God says, yet you are so lovely. Karena Tuhan berkata, namun kamu itu sangat cantik. So that's all I want you to remember today, ladies. Jadi itulah yang saya mau semua ibu-ibu di sini untuk mengingat. Remember how God sees you. Ingatlah bagaimana Tuhan melihatmu. He sees you as strong. Dia melihatmu sebagai sangat kuat. He sees you as lovely. Dia melihat engkau itu cantik.
And all he wants is to make you more beautiful. Dan apa yang dia mau? Dia ingin membuat engkau lebih cantik. And this is our beautiful journey that we can experience every single day. Dan ini adalah perjalanan kita yang sangat indah yang kita bisa alami setiap harinya. And you know, when you see yourself as lovely in God's eyes, kalau kita melihat diri kita ini cantik di mata Tuhan, you're going to help other people see themselves as lovely too. Engkau akan bisa menolong orang lain untuk melihat bahwa diri mereka juga cantik. Your life will start to radiate God's love. Maka terangmu itu akan mulai memancarkan kasih Tuhan. Your life can lend strength to other people. Hidupmu itu akan memancarkan kasih Allah, hidupmu akan bisa memberikan kekuatan bagi orang lain. And your life can help others who lose sight of God to go back to God. Dan hidupmu akan bisa menolong lain yang sudah hilang pandangannya kepada Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. So I'm just going to close in prayer now, if that's okay. Saya akan menutup di dalam doa sekarang. I want to invite you to be open and vulnerable. Saya mau mengundang saudara itu terbuka dan juga menjadi apa adanya di hadapan Tuhan. If you have been struggling lately, kalau saudara mengalami pergumulan terakhir ini, maybe you really needed to hear this today. Mungkin engkau perlu benar-benar mendengarkan ini hari ini. Jesus, your bridegroom, saying to you, Yesus mempelai laki-lakimu berkata kepadamu, my dearest one, yang tercantik, my radiant one, engkau yang paling bersinar berseri-seri, no matter what you're feeling, tidak peduli apapun perasaanmu, no matter what you're thinking, tidak peduli apa yang engkau pikirkan, no matter what you're going through, tidak peduli apa yang engkau lalui, yet you are so lovely. Namun kamu itu sangat cantik. So Father, I pray for every single daughter of yours on this Zoom meeting. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anak perempuanmu yang ada di dalam kebaktian Zoom ini. Dear ladies, I invite you to let him come to you now. Ibu-ibu sekalian, saya mau mengundang engkau untuk mengizinkan dia masuk ke dalam dirimu sekarang. Lord, as each precious daughter opens up their hearts and says, yes, Lord, I let you in. Dan sebagaimana anak-anak wanitamu yang berharga ini membuka hati mereka dan berkata, ya Tuhan, aku mengizinkan engkau masuk. Father, I pray, Lord, for an outpouring of your love on them right now in Jesus' name. Bapa, hamba berdoa untuk pencurahan kasih-Mu kepada mereka sekarang di dalam nama Yesus. Let your love, let your affirming words of love, biarlah kasih-Mu, biar kata-katamu itu yang meneguhkan mereka. just come and bring healing. Akan datang dan membawa kesembuhan. Bring transformation to their thinking. Memberikan suatu transformasi atau perubahan dalam pikiran mereka. Bring strength to their emotions. Membawa kekuatan pada emosi mereka. Bring strength to their hearts, oh God. Membawa kekuatan pada hati mereka, Tuhan. Let them fall in love with you over and over and over again. Biarlah mereka jatuh cinta kepadamu lagi, jatuh cinta lagi, jatuh cinta lagi. And we thank you, God, that you fall in love with us over and over and over again. Dan terima kasih Tuhan, Engkau jatuh cinta kepada kami, jatuh cinta lagi kepada kami, jatuh cinta lagi kepada kami. Thank you, Jesus, for your love.
Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu. Ladies, can you just say that on your own? Thank you, Jesus, for your love. Semua mari kita katakan sama-sama, terima kasih Oh. Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Oh, thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Amen. Amin, amin.